Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime Bofuri episode ke-11. Jadi, tonton sampai habis videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Sudah mendekati ending dari serial anime ini ya, dan kita sudah disuguhkan sebuah adegan yang cukup membuat penasaran di episode 10 yang lalu, di mana si Maple dengan si kembar lagi jalan-jalan dan menjadi ancaman bagi semua klien kecil maupun klien besar sekalipun. Dan bisa dibilang episode 10 sudah terjadi perubahan yang cukup besar dari perilaku Maple yang biasanya itu antang imut jadi cukup aktif dan terlihat sudah seperti pemain pro gitu ya. Ditambah lagi dengan adegan yang terjadi di episode 11 kali ini, di mana Maple sudah datang ke daerah klien besar Kaisar Api, di mana di sini si karakter cewek Kaisar Api sendiri sudah tiba dan bersiap untuk bertarung dengan Maple. Ini sudah menjadi episode yang sangat ditunggu untuk melihat para karakter ini benar-benar bertarung satu sama lain. Apalagi melihat kekuatan para player di sini bukan main-main para pro player atau profesional punya, yang memiliki skill yang luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Apalagi dalam beberapa episode menjelang ending seasonnya, semua aksi dan semua cerita sudah mulai diperlihatkan untuk membuat ending yang lebih seru, atau bisa dibilang membuat klimaks cerita menjadi lebih mantap. Walau ya hanya sisa satu episode lagi menuju ending dari season satunya. Di awal episode kita sudah diperlihatkan mengenai pertarungan si Kaisar Api dengan kelompok Maple. Dalam pertarungan ini bisa dibilang kita sudah bisa melihat kelemahan dari si Maple sendiri dan cara untuk melawan skill yang dimiliki oleh Maple yang sering dipakai sama si Maple beberapa episode akhir-akhir ini, yaitu Loving Sacrifice, di mana si Maple sendiri bisa memperlihatkan pertahanan ekstra kepada kelompok timnya ketika di daerah wilayah skillnya berada. Karena di sini si Kaisar Api langsung membuat saja Maple itu knockback dengan skillnya untuk membuat Maple itu terbentar ke belakang. Hal ini terlihat memang sangat efektif sekali ya, karena memang bisa terlihat skill Loving Sacrifice milik Maple sendiri memiliki luas wilayah tertentu untuk bisa digunakan dalam melindungi player dalam timnya. Dan hal inilah yang menjadi hal fatal atau kelemahan dari skill yang dimiliki oleh Maple yang ini. Apalagi di sini Maple tidak membawa player yang berpengalaman, karena seperti yang kita tahu bahwa si kembar yang bersama si Maple adalah player baru yang memang baru-baru ini saja bermain dalam gamenya. Karena itulah masalah perbedaan level yang menjadi masalah ketika cewek kembar ini untuk maju dan mulai menyerang Kaisar Api. Ya mau gimana juga sih, karena ya status dari si kembar cewek ini menangnya di STR doang dan status defense-nya itu mereka kurang kan. Namun ya besar di STR pun masih tidak bisa mengalah perbedaan level dan skill yang sudah banyak dimiliki oleh pihak lawan. Kalian yang sudah nonton episode 11 pasti sudah melihat pertarungan yang cukup monoton hampir beberapa menit di pertarungan awal ke antara Kaisar Api dengan si Maple-nya secara satu lawan satu ya. Maksudnya pas mereka lagi satu lawan satu itu kan, yang dimana pas si Maple sudah membuat si kembar untuk naik ke pet kura-kuranya untuk beristirahat. Ya karena sudah menerima cukup banyak serangan dari Kaisar Api, dan kelihatannya tuh hampir mati juga sih kalau lama-kelamaan si kembar ini tetap maju untuk melawan si Kaisar Api. Karena kelihatan sudah disuruh istirahat, karena meskipun si Maple make skillnya sekalipun, dia tetap nggak bisa ngelindungin si kembar ini karena ya dipentalin mulu ke belakang. Jadi ya disuruh istirahat kan, biar nggak ganggu pas ngelawan si Kaisar Apinya. Sebenarnya di sini yang mau gue bilang adalah pertarungan si Maple dengan Kaisar Api ini awal-awalnya tuh monoton banget menurut gue, karena skill yang dimiliki sama Kaisar Api itu kayaknya dikit banget gitu pasti pertunjukan di sini. Untuk serangan biasanya dan skill yang untuk serangan si Maple itu simple-simple gitu, dan kelihatannya itu skillnya itu yang waktu delaynya yang sangat dikit, dan biasanya kan sering dipakai di sini tapi ya kayak dikit banget gitu dan nggak banyak banget. Meskipun kita tahu bahwa Maple-nya juga menggunakan skillnya gitu-gitu doang, tapi setidaknya dari pihak lawan pun sepertinya kalau emang punya skill yang banyak kenapa tidak ditunjukkan, karena ya skill yang digunakan skill apinya dikit banget soalnya. Dan sayangnya walau pertarungannya itu epic sih, tapi yang bikin gue agak greget sendiri adalah ketika pertarungannya itu lagi seru-serunya terus kita akhirnya bisa melihat Maple sudah terkena serangan bertubi-tubi. Itu bener-bener kena serangan ya, walaupun gak ada efeknya. Tapi di sini sayangnya tidak diperlihatkan health bar-nya si Maple atau menu darahnya si Maple, karena gue tahu bahwa sudah ada diperlihatkan ketika si Maple itu terkena serangan penjara api dari Kaisar Apinya itu. Tapi menurut gue sendiri malah lebih seru kalau mereka memperlihatkan health bar-nya si Maple ketika kena serangan. Walau nggak ada efek dari serangan itu sendiri, setidaknya memperlihatkan health bar si Maple ini yang masih nggak kenapa-napa itu bisa menambah suasana epic pertarungannya. Terlihat simple tapi efektif untuk membangun suasana pertarungannya itu lebih mantap lagi.
Dan ketika Maple itu sudah terkurung dengan penjara api, di situ akhirnya si Maple sudah bisa kehilangan darahnya ya. Setelah sekian lamanya dari episode 1 yang nggak pernah kelihatan si Maple itu kehilangan darah, ya walaupun pas hunting monster kan kehilangan darah, tapi di sini nggak kelihatan kehilangan darahnya sampai sekarang ini, titik yang ini nih, akhirnya dia bisa terkena serangan dari player lain. Maksud gue bukan dari monster ya, maksudnya dari player ya maksudnya. Dan di sini gue yang menonton pas si Maple lagi kesusahan, lagi bingung mau ngapain untuk bisa lepas dari penjara apinya itu, gue pikirnya si Maple ini akan bisa memakai skill miliknya yang merubah dirinya menjadi besar yang jadi monster gitu, skill pemangsanya. Tapi sayangnya hal itu tidak terjadi karena skill pemangsanya sendiri sudah habis atau dalam masa pemakaiannya. Sangat disayangkan sekali, padahal kalau dia bisa berubah jadi monster itu bakalan kelihatan seru banget dan jadi keren gitu menurut gue, yang bikin musuhnya jadi lebih kaget daripada yang digunakan pas jadi Machine God. Tapi ya tetap keren sih pada saat ngelihat pilihan si Maple untuk menggunakan skillnya yang menjadi Machine God, yang membuat si Maple ini bisa jadi punya senjata robot. Tapi ya memang si Maple terlihat sudah tidak bisa menggunakan skill pemangsanya lagi. Jadi ya terpaksa gitu ya Maple menggunakan skill Machine God-nya ini. Karena ketika dia memakai skill pemangsanya sekalipun itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi kayak sayang banget untuk dipakai sampai habis kayak gitu ya. Dan untuk informasi dari skillnya Machine God ini, itu dia memang memiliki damage ke lawan itu luar biasa besar banget untuk digunakan dalam penyerangan. Namun sayangnya, ada sayangnya nih, dari yang gue baca, skill ini mengorbankan armor yang dimiliki oleh player atau defense yang ada. Jadi pengganti dari defense yang dimiliki diubah jadi damage atau serangan besar ke lawannya. Jadi kalau ada salah informasi mohon direvisi di dalam komentar juga ya kalau emang dalam penyampaian informasi gue ini salah. Setelah pertarungan yang cukup epik antara si Maple dengan Kaisar Api, di sini bisa terlihat kalau adegan lucunya itu balik lagi. Dikarenakan bisa terlihat ketika sudah susah-susah berantem sampai ngancurin semua wilayah yang ada di dalam lahan pertarungannya itu, ternyata poin yang diincar oleh kelompok Maple ini tidak bisa diambil. Dikarenakan sudah dibawa kabur oleh anak buahnya klan Kaisar Api. Ya mau gimana lagi ya? Lagian sudah pada fokus dengan pertarungan pastinya pada inisiatif untuk menyelamatkan poin yang mereka miliki dulu, baru deh ngurusin yang lainnya. Apalagi di sini Maple dengan yang lainnya sudah sampai kecapean gitu. Makanya mereka tidak mengejar para bawahan dari si Kaisar Api, tapi mereka punya tenaga untuk menghancurkan para klan-klan kecil yang ada di sekitaran tempat eventnya itu, yang pastinya dengan bantuan peta yang dibuat oleh Sally. Meskipun begitu, sayangnya Maple tidak mendapatkan poin walau sudah melawan para klan-klan kecil yang lainnya ini, karena para klan kecilnya sudah diserbu sama klan besar lainnya untuk didapatkan poin yang mereka miliki. Apalagi si Maple yang udah jalan-jalan kemana-mana, jadi ya kelihatan sisa-sisa player klan yang kalah hidup lagi, terus udah diem aja di situ, tinggal nunggu si Maple atau klan besar lainnya untuk datang dan ngehajar tempatnya mereka. Nah, masuk ke endingnya pun, kita akhirnya bisa melihat kalau klan Pain sudah bisa mulai datang ke tempatnya si Maple. Dikarenakan memang Pain dan Sally memiliki pemikiran yang sama untuk rencana yang akan digunakan. Namun, Sally masih kalah untuk pemikiran strategi yang ada. Karena memang kan, Pain ini sudah menjadi player peringkat pertama di setiap event. Karena memang pemikiran strategi miliknya cukup membuat lawan-lawannya agak kewalahan. Dan terlihat dia memang sudah mengincar klan Maple dari awal ya. Dan rencana Sally yang ingin melawan klan Pain di tengah-tengah malam secara dadakan ternyata sudah diperkirakan atau sudah diprediksi oleh Pain. Dan Pain pun sudah datang hanya dengan para pemain ahlinya saja. Atau bisa dibilang, si Pain hanya ngebawa jenderalnya saja untuk melawan klan Maple, karena lebih cepat pergerakan mereka daripada membawa semua prajurit yang ada. Apalagi di sini perbandingan level, status, dan pengalaman bermain antara klan Pain dengan klan Maple bisa dibilang cukup jauh ya. Terutama bagi player yang bernama Pain ini. Karena ketika dia bertarung melawan Maple, di sini letak kesalahan yang membuat kita semua penasaran yang akan terjadi pada si Maple di sini. Terlihat memang kan, si Maple sudah di knockback, apalagi di sini sudah terkena serangan oleh Pain yang membuat semua orang itu cukup kaget karena Maple sudah tertebas oleh serangan dari si Pain. Gue yang belum baca novel yang sampai jauh, jadi gue akan memberikan teori gue aja ya, dimana di sini Maple sudah terkena serangan pastinya akan mengaktifkan pasif skill yang dia miliki. Itu menurut gue, karena serangan Pain yang terlihat kuat akan membuat HP Maple sampai habis. Dan yang gue pikirkan adalah skill pasif dari si Maple yang bernama Stout Guardian, dimana Maple dapat menerima serangan berbahaya dengan 1 HP. Dan skill ini hanya dapat digunakan sekali dalam sehari. Itu yang gue pikirkan si Maple akan gunakan. Tapi gue takutnya malah belum dapat di sini. Jadi makin penasaran ya untuk episode yang terakhir untuk seri yang bakalan seperti apa nantinya. Jadi untuk kalian yang merasa ada yang salah dengan informasi atau teori yang gue berikan di sini, bisa berikan revisi ke kalian untuk tulis di kolom komentar. Hitung-hitung membantu yang lainnya juga dan bantu saya juga. Thank you loh.
Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Bofuri episode ke-11. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.